Shalom saudara. Oh, ini sudah nggak perlu icebreaker ya, kayaknya udah cair. Ya, jemaat Tuhan di KBC ini sudah Tuhan anugerahkan atmosfer yang baik, sangat baik. Ya, saya melihat hadirat Tuhan begitu kuatnya. Saudara ada di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih untuk WL yang sudah menghantar kami semua masuk hadiratnya. Ya, hadirat Tuhan ada di sini sebelum saudara masuk di tempat ini ya. Dan tinggal saudara siap masuk atau enggak gitu. Oke. Nah, visi kita apa saudara? Visi kita apa? Saya kepinginnya tanya jawab. Dua arah. Ada yang tahu visi kita apa? Visi apa artinya visi? Visi artinya nanti ujungnya apa yang kita kerjakan, lakukan, pelayanan lah apapun ya di dalam Abalov KBC ini, nanti jadinya apa sih? Itu visi itu. Nah, visi yang Tuhan berikan kepada kita apa? Yang keras? Halo? Membangun rumah Tuhan. Oke, ada lagi? Apa? Visinya? Sudah disampaikan kan? Apa? Menghadirkan kerajaan Allah. Nah itu loh, makanya harus berkali-kali kan Bu. Ayo, apa visinya? Kita harus tahu visi kita loh. Ya setiap kali pertemuan seharusnya dibacakan visi kita. 1, 2, 3 baca. Pak. Setiap kali pertemuan dibacakan. Sehingga masuk ke alam bawah sadar kita. Ya, visi kita adalah, sama kan nama industri? Komunitas yang menjadi rumah Tuhan. Ini sebenarnya semua tahu, cuman pura-pura nggak tahu atau gimana nih? Hah? Komunitas yang menjadi rumah Tuhan, artinya apa saudara? Artinya komsel-komsel yang ada, jadikan rumah Tuhan. Ya, komsel harus menjadi rumah Tuhan. Gereja itu harus menjadi rumah Tuhan. Ada banyak gereja dikatakan rumah Tuhan, tapi belum tentu itu rumah Tuhan. Belum tentu mengekspresikan rumah Tuhan. Yang namanya rumah Tuhan, kalau kita orang datang ke rumah Tuhan, jadi harus ketemu Tuhan dong. Betul nggak? Lu katanya rumah Tuhan. Nah, Tuhan kan nggak kelihatan. Bagaimana kita bisa ketemu sama Tuhan? Bagaimana orang bisa ketemu sama Tuhan? Tuhan nggak kelihatan. Yang kelihatan apa? Kasihnya. Yang kelihatan apa? Kuasanya. Yang kelihatan apa? Kebenarannya. Setidaknya ada 3. Orang bertemu dengan kasihnya, dengan kuasanya, dan dengan kebenarannya. Ketika orang baru datang, dia merasa diterima. Dia merasa, wow, kok saya diterima dengan baik ya. Kayaknya saya merasakan mereka mengasihi saya ya. Padahal kita baru kenal, mana mungkin sih? Orang baru kenal tahu-tahu orang itu merasakan bahwa kita mengasihi, enggak. Karena ada kasih Tuhan di dalam diri saudara. Saudara harus ekspresikan, saudara harus nyatakan kasih itu. Ketika ada orang baru datang, orang baru itu akan merasakan, saya bertemu dengan Tuhan, ini benar-benar, ini kumpulan anak-anak, ini kayaknya sih bukan dari dunia ini dari planet lain ini. Halo? Jadikan komunitas saudara rumah Tuhan. Itu visinya. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa kita harus membangun rumah Tuhan? Saya nggak yakin ini, saya nggak yakin ada yang jawab nih. Ya, ini agak dibilang sulit enggak sebenarnya kalau saudara memperhatikan, tapi ya saya bisa maklum karena belum 6 kali saudara dengar. Ya, mengapa kita bangun rumah Tuhan? Ada yang mau berusaha jawab? Tenang aja, jawab salah pun nggak masuk neraka. Ya, udah nggak apa-apa, jawab aja. Ada yang berusaha mau jawab? Apa?
Wis, keren. Ini kalau enggak ini PA-nya malu-maluin ya. PA kalau salah jawab ya. Iya, karena Tuhan butuh rumah. Ya, Tuhan itu roh. Perhatiin. Tuhan itu roh. Selama roh ingin melaksanakan kehendaknya, keinginannya, selama roh ingin bekerja di bumi ini, dia butuh media. Bukan hanya setan aja butuh media. Setan nggak kelihatan. Sekarang setan dengerin saya ini. Saudara percaya nggak? Halo? Setan dengerin saya, apalagi bangku yang kosong nih. Hati-hati ini. Ya kan? Kalau dia ingin bekerja, dia butuh media. Dia butuh tubuh untuk dia masuk ke dalamnya dan dia mulai memanifestasikan apa yang dikehendaki. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan itu roh, saudara. Tuhan bagaimana bekerja di dimensi bumi, yang dimensi bumi ini nggak melihat dia. Dia berkuasa, tapi bumi ini, dunia ini diciptakan oleh dia memang spesifik. Ya. Ini bumi, dunia ini diciptakan oleh Tuhan secara spesifik. Makanya bumi ini nggak bisa diperintah oleh yang nggak kelihatan. Orang Israel aja juga nggak mau diperintah oleh Allah, dia butuh seorang raja, betul nggak? Halo? Ya tolong aktif ya, saya tanya tolong saudara jawab, jangan takut jawab salah. Ya, oke. Nah, kita harus bangun rumah Tuhan untuk menyediakan media bagi Tuhan. Karena Tuhan ingin bekerja. Tuhan butuh media untuk apa? Dia mau bekerja. Mau bekerja apa? Apa sih yang mau dilakukan Tuhan? Nah ini pertanyaan sebenarnya ini harus logika saudara juga harus main loh ini ya. Ini nggak di awang-awang, nggak ada di awang-awang itu apa sih tahu nggak? Di awang-awang. Membumi bener-bener ini. Apa yang saya sampaikan. Ada yang mau jawab? Apa yang menjadi tujuan Tuhan? Apa yang menjadi tujuan Yesus? Sehingga dia butuh rumah, dia butuh media untuk dia tinggal di situ dan mulai bekerja. Tujuannya apa? Supaya kerajaan Allah memerintah di bumi. Oke, pertanyaannya tadi jelas. Untuk apa Yesus perlu rumah? Supaya dia bisa menjalankan rencananya, tujuannya, keinginannya. Tadi apa tadi? Supaya kerajaan Allah memerintah. Ya ada kaitannya sih, tapi jawabannya nggak kena sasaran, nggak pas begitu loh. Apa? Ya, bagus, yang penting berani ngomong. Daripada diem saudara. Ayo. Ada yang mau coba? Mana yang ngomong nih? Kenapa? Menyebarkan, mengajarkan kasih. Kasih diajarkan untuk apa? Nah, ini saya tanya jawab terus loh ya. Banyak tanya jawab loh. Saya mau jemaat Tuhan di tempat ini bukan jemaat yang ikut-ikutan apa kata pendeta. Amin. Benar-benar sadar betul apa yang kita kerjakan, lakukan, kita melayani itu enggak cuman sekedar kewajiban agama Kristen. Saudara harus dengan sadar tahu betul. Saudara melayani tujuannya untuk apa? Goalnya apa? Jadi enggak sia-sia, saudara. Oke, terus menyebarkan kasih. Nah, saya akan tanya nih, kasih disebarkan untuk apa? Memenangkan jiwa lebih banyak. Secik lebih mengasihi enggak daripada kita? Waduh, saya masih ingat tuh, saya dibikin malu sama Secik. Jemaat di Pademangan rumahnya kecil gitu ya. Saya sudah suruh ngitung, tolong. Ini kita harus bedah rumah. Ya. Dihitung, 1 minggu kemudian, mana udah dihitung belum? Belum. Kalau nggak salah udah 2 minggu kalau nggak salah.
Saya mencoba ke sana lagi, udah dibangun sama Seci. Kayak ditapukin aja muka saya. Kalah kita sama Seci kalau hanya untuk kasih baik aja. Mereka mengasihi orang-orang miskin. Ya kita nggak usah, wah motivasinya apa, udahlah nggak usah gitulah. Halo? Kalau menyebarkan kasih gitu Seci mungkin lebih ganas ya gerakannya, betul nggak? Ada yang setuju nggak? Atau ada yang nggak setuju? Terus untuk apa dong? Tuhan kerja untuk apa? Perlu media. Halo? Jangan ragu-ragu jawab. Pas. Kasih kuasa tadi yang saya sebutin tadi ya. Jawabannya saudara cukup puas nggak? Mengapa Tuhan butuh rumah untuk bekerja? Sebenarnya yang mau dikerjakan Tuhan apa sih? Oke. Apa Long? Enggak sebenarnya bener ini. Tepuk tangan dulu untuk Long. Wah, thank you Long. Berarti kamu menyimak benar-benar. Bener, meneruskan loh. Adam nggak ngerjain bukan melanjutkan, dia belum kerja Adam. Belum beranak cucu dia udah memberontak diusir dari taman. Wah, saya salut ini. Ini baru jawaban, saya nggak pernah saya nanya begini jawabannya seperti ini. Tapi benar. Ya, sebenarnya yang lebih sempurna jawabannya mengerjakan apa yang Adam nggak kerjakan. Wah, itu lebih keren lagi itu. Thank you Long. Oh, kalah itu. Milenial mana hai? Hai milenial, di mana engkau? Ya oke. Sebenarnya semuanya ini karena misi Bapak. Perhatiin. Ini saya keliling kemana-mana, ke titik-titik CP, sampai ke Malaysia, mana-mana yang saya beritakan misi Bapak. Dan ternyata lebih dari 6 kali baru paham. Dengerin lebih dari 6 kali. Saudara kayaknya sih baru 3 kali ini kalau nggak salah. Ya betul ya, 3 kali atau 2 kali nggak tahu. Atau belum pernah? Pernah ya? Nah sekarang saya mau nanya, misi Bapak apa sih? Nggak, tolong jangan yang di depan ini jangan jawab dulu deh ya. Ini sokok guru semua nih. Ayo, apa sih misinya Bapak? Sebentar, apa? Misi Bapak menghadirkan kerajaannya. Misi Bapak, ya, bahasanya aja. Menghadirkan, hanya menghadirkan aja begitu. Yang tadi? Apa? Memerintah apa? Misi Bapak adalah kerajaan Allah. Jawabannya kayaknya sih hanya ingatnya kata-katanya gitu aja ya. Menghadirkan kerajaan surga di bumi. Maksudnya bener sih. Tapi jawabnya, wah ini lebih canggih lagi. Tapi berani jawab, yang penting berani jawab. Ingat, Allah itu punya misi. Misinya apa? Dia ingin, perhatiin loh ya. Nanti kalau saya kesini lagi, saya tanya harus bisa loh. Ya, makanya harus didengerin benar-benar. Ini direkam nggak nih? Ini direkam nggak? Direkam ya. Perhatikan. Allah di dalam kekekalan, ini belum diciptakan. Allah ingin bumi yang diciptakan ini ada di bawah pemerintahannya. Ya. Sekali lagi. Allah ingin bumi yang diciptakan ini ada di bawah negara kerajaannya, pemerintahan Allah, pemerintahan kerajaannya. Sebelum semuanya ada, yang ada adalah Allah dan kerajaannya.
Perlu ditulis ya, kayaknya. Oke, kalau kita asumsi kita seluruh bot ini surga. Surga itu di bawah pemerintahan Allah. Jadi seluruh surga itu sebenarnya sebuah kerajaan. Kerajaan surga, kerajaan Allah. Perhatikan. Ya, jadi kerajaan Allah itu ada di surga. SU aja ya. Ada yang SU, udah sama aja. Nah, tolong perhatikan ini yang ketiga kali kalau nggak salah saya ini. Harus sampai 6 kali nanti saya gambar gini ya. Nah, saudara, satu kali di dalam kerajaan Allah ini, ya, iya bener nih baru, oke nanti deh. Satu kali di dalam kerajaan Allah ini terjadi pemberontakan. Terjadi pemberontakan oleh salah satu pemimpin malaikat. Ya, sepengetahuan kita pemimpin malaikat itu ada 3. Namanya kurang lebih lah. Belum tentu benar loh ya. Yang kita tahu. Atau mungkin ada yang jawab 4 gitu. Namanya siapa aja? Penghulu malaikat siapa? Gabriel. Gabriel itu yang diutus memberitakan. Ya itu oke. Terus yang kedua? Mikael. Mikael itu adalah malaikat yang berperang. Yang ketiga? Lucifer ya. Anggap aja begitu ya. Nah Lucifer memberontak. Memberontak sehingga dia dipecat dari kerajaan ini. Ingat loh, surga itu sebuah tatanan pemerintahan kerajaan. Lucifer itu pemimpin malaikat yang diurapi, yang penuh dengan pengurapan, dahsyat sekali. Ya, karena dimanapun Allah berada, dia memuji menyembah dimanapun Allah. Dan enggak lewat 1 detik pun, itu ukuran manusia ya. Dia menyembah terus. Allah di mana-mana, dia ada di samping Allah sambil memimpin penyembahan. Jadi malaikat-malaikat juga mengiringi. Jadi Allah itu penuh dikelilingi oleh yang namanya penyembahan. Dan pemimpinnya adalah sebut saja Lucifer ya. Lucifer memberontak, artinya apa? Di dalam diri Lucifer itu ingin menjadi seperti Allah. Dia ingin naik di Yesaya itu loh. Ya, udah saya nggak akan cerita gitu. Dia akhirnya dipecat dari kedudukannya. Dan pengikut-pengikutnya juga dipecat semua. Karena Lucifer itu penuh dengan hikmat, semaraknya itu sampai di Yeskiel 28 itu kan digambarkan Lucifer seperti apa, keren sekali. Ya, banyak pengikut-pengikutnya mengidolakan dia. Sehingga pengikut-pengikut Lucifer ini ikut dipecat. Dan singkat cerita mereka membangun jahilah. Memang harus pakai yang ini ya. Nggak apa-apa deh. Membangun kerajaan Allah. Saya singkat aja ya supaya cepat. Kerajaan iblis, membangun kerajaan iblis. Oke? Ya, ikutin terus. Nah, kemudian Allah punya misi yang tadi. Ya. Dia ingin kerajaannya itu berdaulat penuh, berkuasa penuh atas benda langit yang namanya bumi. Bumi itu salah satu planet aja loh ya. Ini bumi. Nah inilah yang disebut misi Bapa. Allah ingin seluruh bumi ini ada di bawah kedaulatan pemerintahan kerajaan surga, kerajaan Allah ini. Ini misi Bapak. Ya, Kejadian 1 ayat 26. Nah, nih.
Dan kita tahu di Alkitab, iblis itu kan dilempar ke bumi. Betul nggak? Ini saya satu harian tadi lagi membuat PPT-nya ini dengan warna-warni. Ini iblis ini merah. Karena suka marah, yang suka marah hati-hati ya. Dan kemudian bumi ini tadinya sama dengan di sini nih. Tapi akhirnya ada garis merah dikuasai oleh kerajaan kegelapan. Ini 1 Yohanes 5 ayat 19 ini dasar ayatnya ada semua ya. Ya, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, sedangkan Allah ingin bumi ini enggak dikuasai oleh iblis, tapi dikuasai oleh pemerintahannya. Lewat siapa? Lewat manusia yang diciptakan. Jadi manusia diciptakan karena ada misi ini. Saudara ada karena misi Bapak. Kalau saudara enggak ngerti ini, wow, akan sulit nanti saudara menjadi seorang murid Kristus. Saudara akan bingung nanti. Saudara stuck, kenapa kecewa, kepahitan. Aduh ya karena ini. Karena ini. Nah, saudara, ketika Allah ingin menciptakan manusia untuk menjalankan misinya ini, kenapa dia menciptakan manusia? Ya, karena Allah bisa aja berkuasa atas di sini. Ini perhatikan loh ya. Saudara harus mengikuti benar-benar, jangan sampai 6 kali harus dengar ya. Lihat. Jadi mengapa Allah menciptakan manusia dari bumi? Karena Allah berkuasa di sini buat apa? Allah nggak kelihatan kok untuk dimensi ini. Sekarang Allah berkuasa enggak? Oh, Allah berkuasa, tapi kan sepertinya Allah nggak bisa ngapa-ngapain ini. Sepertinya. Kenapa sekarang banyak sekali dosa yang semakin merajalela, LGBT semakin. Dengar, anak umur 5 tahun di TKB tahu ya? 5 tahun. Sesama TKB sesama 5 tahun. Anak laki-laki sama anak laki-laki. Aku suka lo sama kamu, aku nggak suka sama perempuan, aku suka sama kamu. Perhatiin ini. Roh LGBT sudah menguasai sejak anak-anak umur sekian, 5 tahun. Saudara jangan nggak sampai mau ya memikirkan hal ini. Perhatikan baik-baik. Ini akhir zaman. Ya, manusia akan dibinasakan oleh kerajaan iblis. Sejak dari kecil, perhatiin. Nah, jadi Allah harus menciptakan manusia dari bumi. Supaya manusia dari bumi itu bisa membawa kerajaannya berkuasa di bumi. Enggak sekedar menghadirkan, no. Ya, kerajaan Allah harus berkuasa di bumi, bukan hanya menghadirkan di bumi. No. Hadir kemudian ditinggal lagi, enggak. Bumi ini diciptakan untuk manusia, bukan untuk iblis. Tapi bumi ini sudah dikuasai oleh iblis. Nah, kemudian Allah membuat taman dulu di Eden. Sayang ya, ini kalau spidolnya ada merah, hitam, biru, apa lagi? Hijau, kuning ada nggak? Enggak ada ya, 4 kalau nggak salah ya. Jadi bisa berwarna, bisa membedakan. Oke, Taman Eden. Nah, Allah menempatkan manusia yang diciptakan itu di taman. Kemudian Kejadian 1 ayat 28, inilah perintah Allah yang pertama kepada manusia pertama. Amanat Allah sebelum ada amanat agung ya. Ini amanat yang pertama kepada manusia. Yaitu 1:28 ini. Ya, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan, berkuasalah atas seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Perhatikan. Ya, inilah yang saya sebut sebagai amanat Allah yang semula. Yang pertama, ini gereja nggak pernah singgung. Manusia diciptakan untuk apa? Tolong dibacakan aja deh. Kejadian 1 ayat 28, tolong. Satu orang yang suaranya keras.
Ya. Nah, itulah yang disebut amanat Allah yang pertama. Yang semula, perhatiin. Yang semula, oke. Nah, manusia diperintahkan untuk beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan bumi. Berkuasalah. Kejadian 1 ayat 26 berkata begini. Allah berkata begini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya, ayat 26-nya tolong dibacakan, supaya, perhatiin, yang keras, supaya mereka berkuasa. Ingat, ya, jadi manusia diciptakan untuk apa? Berkuasa, dan ini nggak pernah disinggung oleh gereja. Manusia diciptakan untuk apa? Kalau ditanya begitu jawabannya biasanya apa? Untuk memuliakan Tuhan, gitu kan? Terus untuk apa lagi? Kita diciptakan untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Terlalu rohani kayaknya. Manusia diciptakan untuk berkuasa, ini ayatnya jelas kok. Baiklah kita menjadikan manusia supaya, lihat, yang segambar dan serupa, ya supaya mereka berkuasa. Berarti ya, di setiap kita itu punya kuasa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ingin berkuasa itu enggak hilang loh saudara. Semua kita itu sebenarnya ada spirit ingin berkuasa. Maksudnya ingin lebih daripada yang lain. Betul nggak? Betul nggak? Betul saudara. Ya, ingin menjadi raja. Raja apa aja? Raja kepiting. Raja copet. Raja apa lagi? Manusia punya naluri itu saudara. Punya jiwa kompetisi. Ya oke. Nah kemudian ini kan amanat yang pertama dari Allah kepada manusia. Suruh beranak cucu bertambah banyak. Tapi sebelum beranak cucu dia sudah memberontak kan? Dia sudah memberontak kan? Itu belum beranak cucu loh. Waktu mereka di Taman Eden, mereka disuruh beranak cucu. Tapi memberontak. Ini yang BPN ini, tolong perhatikan ini. Yang ikut BPN ini penting nih. Nah, kemudian ketika Adam dan istrinya memberontak, dia belum melakukan tadi loh, belum melakukan yang disuruh tadi loh. Beranak cuculah bertambah, belum. Keburu dia memberontak. Akhirnya kan dia diusir. Akhirnya dia hidup di luar taman. Perhatiin. Nah, waktu Adam dan Hawa hidup di luar taman, baru bikin anak. Apa jadinya? Anak yang dilahirkan di luar taman. Perhatiin, anak yang dilahirkan di luar taman, kacau. Rusak. Makanya yang mau sedang ingin punya anak, udah jadi belum? Belum ya? Lagi belum mau ya? Oh. Loh waktu itu? Sorry. Wah sorry. Maafkan. Memang kok kamu tambah muda gitu. Mana adik kamu? Oh nggak datang. Sorry. Habis jarang ketemu jadi saya pikir baru ingat ini yang kocak gitu kan ya. Ini yang kocak ya. Nah, yang mau punya anak perhatikan baik-baik. Taman ini adalah gambaran hadirat Tuhan. Anak yang dilahirkan di luar hadirat Tuhan bikin masalah. Makanya anak pertama dari manusia pertama yang sudah diusir dari taman, kacau, membunuh adiknya.
iri terhadap adiknya, itu siapa yang ngajarin? Siapa? Ya. Ingat, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kan terdiri dari apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Oke, tubuh itu apa sih? Ini kan organ-organ tubuh ini. Organ tubuh. Jiwa apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Kalau roh apa? Hati nurani, intuisi, dan persekutuan atau penyembahan. Nah, ini tiga-tiganya rusak. Sampai sekarang, jiwa kita semua rusak. Makanya kenapa kok gampang luka, tersinggung, marah, gereja satu dengan yang lain gak bisa nyatu, pikirannya masih rusak. Rusak artinya apa? Rusak artinya telah ditaklukkan oleh hawa nafsu daging. Sehingga egonya itu menjadi tuan di dalam dirinya. Perhatiin. Rusak artinya itu, semua kita rusak. Semua kita egois, udahlah. Cuman kadarnya aja yang sedikit berbeda. Kenapa Yesus berkata, kalau engkau mau mengikut aku, sangkal diri. Pikul salib, salibkan daging setiap hari. Lalu ikut aku. Ikut aku artinya ikut firman, menjadi pelaku firman. Itu ikut Yesus. Perhatiin loh ya, ini esensi sekali nih. Nah rusak, perhatiin nih. Semua manusia. Ya, nanti kalau saudaraku punya anak, Pret itu adiknya, udah hamil belum? Oh belum, oh pantesan, terus wajah berdoa. Ya, punya cucu itu menyenangkan. Lahir, sebenarnya jiwanya sudah rusak. Walaupun itu baby yang baru lahir, jiwanya sudah rusak. Dia sudah punya pabrik dosa. Jangan diajarin bohong, jangan diajarin benci dan lain sebagainya. Kumpulin, ya di tengah-tengah pertumbuhannya dikumpulin, di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang suci. Ngomongnya kudus, pelan. Ini baby ini begitu tambah besar, pabrik mulai produksi. Tahu-tahu dia bohong. Tahu-tahu dia marah. Dia nggak suka. Dia mencuri. Perhatiin, pabrik itu akan produksi. Jiwanya sudah rusak. Oke, kita lanjutkan. Jadi saudara, ketika manusia pertama ini diusir di luar taman, hidup di luar taman, maka misi Bapa ini terhenti sementara. Terhenti sementara. Perhatiin. Nah, ketika manusia yang rusak ini bertambah banyak, maka dikatakan manusia itu bertambah jahat. Sampai akhirnya Allah menyesal menciptakan manusia. Kemudian dia binasakan semua manusia dengan air bah, dan yang menerima kasih karunia diselamatkan hanya 8 orang, keluarga Nuh. Setelah terombang-ambing di lautan, di Bahtera 40 hari 40 malam kalau salah ya, keluar karena sudah menemukan daratan, maka mereka keluar dari Bahtera. Kembali Allah sampaikan misinya kepada Nuh. Nuh, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi. Semua yang ada di dunia ini, di bumi ini, ada di bawah kuasamu. Perhatiin. Manusia diciptakan untuk berkuasa bagi Allah. Adam yang sempurna aja nggak bisa menjalankan misi Bapa, apalagi Nuh yang berdosa. Belum apa-apa dia udah mabuk. Halo? Saudara dengar ceritanya ini? Mabuk lagi.
Gimana bisa menjalankan misi Bapak? Nggak ngerti Nuh. Terus manusia bertambah banyak. Kemudian manusia karena saking gedenya bumi ini, manusia membangun sebuah kota. Jangan kemana-mana, nanti kita tersesat. Kumpullah di kota itu. Dan membuat menara yang sampai ke langit itu. Namanya kota Babel. Dan kemudian Allah ingin melihat kota yang dibangun manusia ini. Dan Allah berkata apa? Perhatikan ya, ini penting nih. Allah berkata begini, ini baru usaha permulaan mereka. Sejak sekarang ini, apa saja yang direncanakan oleh manusia, oleh mereka, nggak ada yang nggak terjadi. Artinya apa? Apapun yang direncanakan oleh manusia, pasti terjadi. Nah, kalau saudara membaca ayat ini, kalimat ini, mestinya kita menyimpulkan saudara. Berarti di dalam diri kita manusia ada potensi ilahi yang luar biasa dahsyat. Dengar baik-baik, makanya jangan merendahkan diri saudara. Di dalam diri saudara ada kekuatan yang Tuhan taruh di situ. Dahsyat, apalagi kalau roh Allah berdiam di dalam saudara. Asal saudara nyatu aja dengan dia. Keren. Saudara bisa bayangkan enggak? Pada zaman itu, enggak usah zaman itulah, zaman batu. Saudara pernah membayangkan enggak sih zaman batu? Zaman batu itu seperti apa? Lampu belum ada. Lihat, zaman sekarang ini, lihat, benda ini bisa melihat loh. Saya bisa ngobrol sama Christian Leo di Amerika, di Los Angeles. Ngobrol, Christian lagi makan ini. Tian, kamu makan apa? Ini Om Lukas. Wih, lagi makan ini apa? Wagyu. Perhatiin. Wih, enak amat Tian. Nah, ini hubungannya apa? Nyambungnya di mana? Ya mungkin kalau milenial, Pak Lukas jadul. Biasa Pak. Apalagi Gen Z. Begitu ceprot udah zamannya digital. Jadi kayak saya ini jadul sekali, baby boomers ini. Tapi pada zaman batu, mana mungkin sih kok bisa nyiptain kayak gini. Bisa terbang pesawat gitu. Loh ya gimana bisa terbang gitu? Manusia itu luar biasa dahsyat loh. Pada tahun kurang lebih tahun 90-an, saya membaca buku. Saya punya buku cuman sampai sekarang saya nggak ketemu, saya cari-cari. Karena bukunya udah banyak, taruh di karton gitu udah, terus banyak buku lagi. Di buku itu yang menulis orang Kristen. Dan dalam buku itu dikatakan, sebenarnya apa yang dilakukan oleh manusia sepintar-pintarnya, otaknya ini belum dipakai maksimal. Paling hanya 10% yang dipakai. Itu orang yang terpintar menurut si penulis ini. Terpintar di dunia itu baru 10% dipakai otaknya nih. Tadi saya katakan, di dalam diri manusia itu ada kekuatan yang dahsyat sekali. Otak manusia belum dipakai semua. Belum. Dan di buku itu dikatakan sih, dan orang yang sudah mencapai 10, baru 10% aja udah, wih keren sekali. Ya, ada satu orang pada zaman itu loh, kalau udah tahun 2020 ini saya nggak tahu deh. Ya, mungkin ada yang lebih ya saya nggak tahu. Tapi dalam buku itu dikatakan hanya satu orang yang bisa mencapai 10% otaknya dipakai. Daniel. Dia bisa mengartikan mimpi, bisa mengartikan orang mimpi apa nggak dikasih tahu, dia bisa tahu loh, kamu mimpinya apa gitu. Wah itu, saudara bisa bayangkan nggak? Itu baru Daniel. Makanya jangan meremehkan ya diri saudara sendiri. Oh, gua nggak bisa apa-apa, gua orang sederhana, gua orang bodoh. Waduh. Jadilah bodoh benar-benar. Ya, jangan suka merendahkan diri saudara sendiri. Oke, terus. Nah,
Ketika mereka sedang membangun kota, dan Allah berkata seperti itu, Allah berkata ini, mari kita kacaukan komunikasi mereka. Nah, akhirnya dikacaukan dan kota itu nggak sempat dibangun selesai. Nah, dari ayat itu, saudara, Allah mengacaukan komunikasikan supaya apa? Ini yang guru Kega mestinya harus tahu nih. Dikacaukan supaya apa? Menaranya nggak bisa dibangun. Memang kalau nggak bisa dibangun, kenapa? Kalau dibangun pun juga kenapa? Oke. Tenang dulu. Nah, ada yang mau jawab? Ya, makanya komunikasinya kan dikacaukan itu. Mengapa dikacaukan? Supaya nggak jadi kan? Nah terus tujuannya apa? Kalau nggak jadi? Supaya terserak. Waduh, kamu nggak sia-sia sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab kan? Udah STH kan? Jeremy? Oh, nggak tahu ya? Nggak tahu. Oh, STH, malu-malu nggak jawab tadi. Ya, supaya mereka terserak ke seluruh bumi. Karena Allah mau supaya kita itu memenuhi bumi. Nggak berkumpul di satu tempat. Makanya mega church itu sebenarnya, saya berani ngomong, nggak alkitabiah. Makanya KBC udah nanti jangan jebol sana jebol sini digedein begitu. Lebih baik ada tempat seperti ini di kurang lebih 1 kilo dari sini. Iya, di Jelambar ya. Jelambar. Oh ya di Jelambar nih, nubuat nih. Di Jelambar harus ada komunitas seperti ini. Harus banyak namanya church planting. Church planting. Nah, PA itu seharusnya church planting. PA itu leader, pemimpin lokal. Nah, PA dan areanya seharusnya itu akan menjadi bakal sebuah jemaat. Tapi harus nanti lahir harus lebih dari 1 orang penatua. Ini kalau Abalov. Ya, Abalov sebenarnya nggak ada pendeta sih. Ya, karena di Alkitab nggak ada pendeta. Di Hindu ada pendeta, pandito. Nggak tahu dulu kenapa ya ada pendeta gitu ya, ikut-ikutan Hindu. Aneh. Pastor juga nggak ada. Ada penatua sama diaken cuman gitu aja. Oke, udah, tenang ya. Nah, jadi PA-PA seharusnya mempersiapkan diri loh. Nanti kalau ada panggilan, ingat panggilan. Penatua itu panggilan, Saudara. Jadi PA-PA ini seharusnya calon penatua kalau dipanggil jadi penatua. Tapi nggak boleh sendiri. Tim. Ya, seharusnya gitu. Jadi PA-PA itu saya kalau bala keselamatan, Saudara, kan pakai seragam tentara gitu kan. Putih-putih gitu, ada pangkat gitu kan. Kalau di bala keselamatan itu ada kopral, ada mayor, ada kapten. Ada loh, ada pangkatnya loh. Boleh sih PKS pakai pangkat. Ya, PKS itu bintang 1. Ya nanti PA bintang 2 ya. Boleh itu seragam. Jadi, wah awas loh, ibadah gitu. Wih PKS lo keren nggak? Nah, wih keren. Nah, jadi saudara harus tahu, Allah mau kita berserak ke seluruh bumi. Sehingga ketika manusia dikacaukan, ya komunikasinya, nggak bisa bangun lagi. Suruh ambil semen, yang diambil air lagi. Nggak ngerti itu ngomong apa gitu, ngerti nggak? Wah kacau, akhirnya mereka terserak ke seluruh bumi. Manusia bertambah banyak, kemudian Allah panggil Abraham. Abraham, keluar dari sanak saudaramu, keluar dari rumahmu, keluar dari orang tuamu, dari negerimu, keluar. Abraham dipanggil hanya untuk melahirkan sebuah bangsa yang disebut milikku sama Tuhan. Nah, kemudian terus ya,
Allah berkata kepada Musa, Musa, pimpin keluar dari Mesir ini umatku ini, milikku ini. Aku akan jadikan mereka kerajaan imam, perhatiin. Ya, bawa mereka ke tanah yang aku sudah janjikan kepada nenek moyang mereka. Ke tanah perjanjian, dan di sana akan aku jadikan kerajaan imam. Kerajaan imam. Nanti bangsa-bangsa yang lain akan belajar dari umatku ini, dari kerajaan imam ini. Wah, keren. Akan dijadikan kerajaan imam, ternyata bangsa ini menolak Allah yang tadi saya katakan. Bangsa ini menginginkan pemimpin yang kelihatan, raja yang kelihatan. Padahal Allah memimpin mereka dari Mesir itu penuh mujizat loh. Tulah-tulah, 10 tulah itu mengerikan sekali. Apalagi tulah terakhir itu. Ya, kemudian membelah laut, perhatiin. Itu mujizat di depan mata mereka loh. Mereka sadar Allah memimpin mereka, tapi mereka menolak Allah. Karena enggak kelihatan. Mereka melihat bangsa-bangsa yang lain punya raja. Kenapa mereka enggak punya raja? Manusia lebih condong, lebih memilih yang kelihatan. Perhatiin. Manusia itu dipengaruhi yang kelihatan, bersandar kepada yang kelihatan. Kita nggak pernah belajar, ada nggak kelihatan yang selama ini sebenarnya melindungi kita, memberi kekuatan kepada kita. Kalau sampai hari ini saudara bisa kumpul duduk, melihat, berkumpul, memuji, mendengarkan uraian ini saudaraku, itu karena ada yang nggak kelihatan yang memimpin saudara. Tapi kita nggak pernah belajar. Nggak mau belajar lebih jauh lagi, ingin mengenal yang nggak kelihatan ini. Banyak orang rajin pelayanan, antusias pelayanan, tapi kurang semangat mengenal yang dilayani. Kita nggak begitu mengenal Tuhan. Pelayanannya aktif, tapi enggak berusaha lebih intim, lebih mengenal Dia. Perhatiin. Sejarah ini sebenarnya pelajaran buat kita semua. Oke, nah saudara, akhirnya Allah marah kepada bangsa Israel ini. Marah betul-betul loh saudara. Kemudian kita baru tahu bahwa Israel yang akan dijadikan kerajaan imam itu adalah Israel rohani, yaitu saudara dan saya. Makanya firman Tuhan katakan, kamulah bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Berarti ini nih, kamu adalah imam-imam yang berkerajaan. Perhatiin, nah kalau kita mau mempelajari ini, setiap saudara itu imam. Bukan laki-laki aja, bukan pria saja yang imam, enggak ada ayatnya. Perjanjian lama, imam itu laki. Perjanjian baru, enggak ada gender lagi. Perjanjian baru itu semua imam. Yang setuju katakan amin. Jadi jangan, suami saya itu seorang imam, nabi dan raja. Lalu terus kamu? Enggak saya kan perempuan. Aduh. Dengar. Semua kita imam-imam yang berkerajaan. Imamat yang rajani. Terus, saya enggak lanjutkan cerita itu, panjang sekali ceritanya. Langsung saja. Misi Bapak enggak pernah dijalankan. Berarti ini yang penting kan misi Bapak. Manusia ada kan karena misi Bapak. Lihat, karena Bapak punya misi ini misi ini, misalnya mimbar ini misi ya, punya sebuah rencana, keinginan ke sini. Karena dia punya misi ini, diciptakanlah manusia, make ini manusia. Perhatian, jadi manusia ini diciptakan karena ada misi ini. Apapun yang dilakukan manusia, kalau nggak berkaitan ke sini berarti apa? Apa? Tadi udah bener gosok-gosok tadi.
Di sini takut jawab ya. Enggak ada roh keberanian. Saya ulang lagi. Bapak punya misi ini, mimbar ini. Karena punya misi ini, maka dia ciptakan manusia, Mike ini. Jadi Mike ini, manusia ini ada karena misi ini. Jadi, apapun yang dilakukan manusia, dilakukan Mike ini, kalau enggak berkaitan ke sini, berarti apa? Sia-sia. Siapa yang jawab tadi? Iya, wih, hebat kamu. Jadi satu-satu ya. Tadi 1-0 loh ya, ini 1-1 ini. Perhatiin, sia-sia dong. Jadi apapun yang saudara lakukan, saudara bekerja cari duit silahkan aja. Tapi kalau nggak berkaitan ke sini, sia-sia. Oh, saudara ada karena misi ini kok. Saudara ada supaya berkuasa kok, atas seluruh bumi kok. Perhatiin, ini penting loh. Sekolah teologi nggak ada loh Jeremy. Pernah diajar nggak ini? Apa? Enggak dengar, udah nanti aja deh. Enggak ada, surah Alkitab enggak ada. Orang S2 Master, waktu saya nyampein aja dia bingung, ini ayatnya di mana, ini mana. Berarti ini, saudara ada karena misi Bapak. Misi Bapak adalah, Bapak mau supaya seluruh bumi ini ada di bawah kedaulatan pemerintahannya. Lewat saudara dan saya, lewat gerejanya. Karena kenapa? Karena bumi ini sudah dikuasai oleh kerajaan iblis. Cuman ada 2 kerajaan saudara, kerajaan iblis dan kerajaan Allah. Kalau saudara nggak hidup di dalam kerajaan Allah, otomatis sebenarnya saudara hidup di bawah pemerintahan kerajaan iblis, cuman saudara nggak sadar. Kalau saudara nggak hidup di dalam kerajaan Allah, otomatis saudara sebenarnya sedang hidup di bawah kedaulatan pemerintahan kerajaan kegelapan. Cuma ada 2 kerajaan. Kalau saudara nggak mengabdi kepada Yesus, otomatis sebenarnya saudara sedang mengabdi kepada Lucifer. Cuma ada 2 pilihan. Makanya kenapa saudara, orang yang kudus, ini akhir zaman, akan semakin kudus. Orang yang jahat akan semakin jahat. Sekarang ini peraunya dunia sama peraunya Allah itu masih sejajar. Makanya saudara bisa menginjakkan kaki saudara yang sebelah ke kerajaan Allah, yang satunya lagi ke dunia. Ya, saudara masih bisa begini ini. Masih aman nih. Tapi akhir zaman ini kan peraunya dunia sama peraunya Allah kan akan semakin menjauh. Lalang dan gandum masih diizinkan bertumbuh bersama-sama. Tapi cepat atau lambat, peraunya dunia dan peraunya Allah akan semakin jauh. Saudara tadinya begini masih bisa. Ini dunia, ini Allah, masih bisa. Tapi semakin menjauh saudara. Lihat, perhatiin. Enggak ada Kristen ngangkang. Dan pintu surga sempit. Nggak bisa masuk surga begini, nggak bisa. Serius. Kalau mau kudus, jangan tanggung-tanggung. Hidup kudus, benci dosa. Kalau lagi masih main-main, enggak. Dosa-dosa dikit. Lebih baik dosa sekalian. Iya, serius, daripada buat bulan-bulanan iblis. Nanti akan ketahuan mana domba, mana kambing. Serius. Oke, terus ya. Ini nggak tahu sampai jam berapa ini. Nah, misi Bapak terhenti, nggak jalan. Ya, walaupun hamba-hambanya diutus para nabi itu, tetap nggak bisa menjalankan misi Bapak. Mau nggak mau saudara, ini gara-gara Adam ini loh. Ini gara-gara Adam ini loh. Saya nggak tahu kelihatan nggak yang paling ujung sana. Jeremy nggak kelihatan gambar ini kan? Iya itu maksudnya kelihatan atau enggak? Oh ya? Hebat kamu. Perhatiin.
akhirnya Allah sendiri harus turun menjadi manusia. Dan Allah turun menjadi manusia sebagai Adam. Makanya dia disebut Adam terakhir. Adam kedua. Mengapa dia disebut Adam? Mengapa dia pakai nama Adam? Nah, karena yang diberi otoritas, diberi mandat oleh Allah untuk berkuasa di bumi adalah Adam. Jadi Yesus datang sebagai manusia, datang ke dunia itu, jangan sampai kalau ditanya, Yesus datang untuk apa? Oh, untuk menyelamatkan manusia. Nah, itu nenek-nenek juga tahu. Itu anak sekolah minggu juga tahu kok. Jadi kalau jawaban begitu itu bukan jawaban kopral. Yesus datang untuk apa? Yesus datang untuk menjalankan misi Bapaknya yang gak dijalankan Adam. Dan Yesus akan menyelesaikan misi Bapak ini. Makanya dia datang sebagai Adam. Adam terakhir. Wah, ini ceritanya lihat. Yesus menjadi manusia. Dan kemudian selama 33,5 tahun, kurang lebih, dia mempersiapkan segala sesuatunya termasuk memilih murid-muridnya, mengajar mereka, memperlengkapi mereka, mengutus mereka. Yang terakhir perjalanan Yesus, dia mengajak murid-muridnya, ayo kita ke Yerusalem. Perjalanan terakhir Yesus nih. Mengapa dia harus ke Yerusalem? Untuk menyerahkan dirinya dan mati di Golgota. Golgota itu di luar tembok Yerusalem itu. Pertanyaannya, mengapa dia harus mati? Untuk apa? Nah ini penting nih. Saya nggak tahu pernah saya sampaikan nggak ini. Pernah nggak, Lin? Pernah ya? Oke, tapi jangan jawab ya. Untuk apa Yesus mati? Yang jawab mana tadi? Oh, Suimi. Wajahnya nggak kelihatan. Supaya dia tinggal, dia penerjemah sih. Supaya dia tinggal di dalam kita. Ingat, itu keren sekali. Sebenarnya Yesus mati itu tiga hal yang terjadi, yang dilakukan. Ini penting loh ya. Nah, ini kalau saudara disuruh khotbah dimanapun, jangan takut. Khotbahnya adalah Yesus mati untuk apa? Temanya Yesus mati untuk apa? Tanda tanya, question yang besar gitu. Temanya ini. Wah keren. Yesus mati ada 3. Yang pertama, ini pasti nggak kelihatan di sana ya. Yang pertama, dia tebus dosa. Dia bayar dulu hutang dosa umatnya. Dia bayar dulu, lunas. Yang kedua, perhatikan ini. Setelah dia tebus umatnya, baru dia cipta ulang. Cipta ulang. Umatnya menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru, saya singkat. Ya, kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus, Efesus 2 ayat 10 ya. Jadi ciptaan yang lama itu telah rusak. Makanya harus dicipta ulang menjadi ciptaan baru. Pastikan saudara itu ciptaan baru. Ingat, pastikan loh. Ya saudara boleh melayani ke sana ke sini, ahli firman Allah, tapi pastikan saudara adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, yang ketiga ini yang paling penting. Setelah kita dicipta ulang menjadi ciptaan baru, baru ini dia nih. Yang Suimi tadi bilang, Suimi atau Cuimi sih? Suimi. Tinggal di dalam ciptaan barunya. Perhatikan,
Akhirnya Yesus tinggal di dalam ciptaan barunya. Dan dari dalam ciptaan barunya inilah dia mulai menjalankan misinya. Misi Bapa. Misi Bapa itu misi kerajaan, saudara. Perhatikan, misi Bapa adalah misi kerajaan. Misinya Yesus, misi kerajaan. Makanya keluar kalimat pertama dari Yesus di muka umum, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Misinya misi kerajaan, saudara. Ingat. Ya. Nah, waktu dia belum mati, dia belum bisa menjalankan misi Bapa. Belum bisa. Nah, sekarang ketika dia sudah tinggal di dalam kita, ciptaan barunya, baru dia bergerak. Bagaimana caranya? Nah, saudara, dia dari dalam kita ingin mendorong kita, menggerakkan kita, memimpin kita, membawa surganya ke bumi. Membawa surganya ke keluarga kita, membawa surganya ke komunitas kita, membawa surganya ke tempat kita, ke kampus kita, ke tempat kerja kita, ke bisnis kita, membawa surganya di lingkungan di mana kita tinggal. Perhatiin. Untuk itulah Yesus tinggal di dalam tubuh saudara. Tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Saya harap enggak usah sampai 6 kali dengar saudara. Tolong saudara ya, saudara harus nangkep loh ini. Saya akan nanya terus ini, hal-hal ini. Dan harus jawabnya harus benar. Ya. Nah, saudara, sekarang Allah melalui Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita, di dalam saudara dan saya ini sekarang ini. Itulah bedanya perjanjian lama sama perjanjian baru. Perjanjian lama Allah bekerjanya di luar manusia, di luar kita. Allah bekerjanya. Perjanjian baru Allah bekerjanya dari dalam kita. Sekarang Allah itu tinggal di dalam saudara dan gak pernah keluar dari saudara. Perhatikan, yang mengubah hidup saudara bukan dengerin khotbah. Bukan, saudara 1 minggu dengerin 10 kali khotbah di YouTube, silahkan aja. Itu nggak bisa mengubah hidup saudara. Yang bisa mengubah hidup saudara adalah ketika saudara sadar Yesus tinggal di dalam saudara, nggak pernah meninggalkan saudara, dan saudara berjalan bersama dia. Itu yang mengubah hidup saudara. Berjalan bersama Yesus 24 jam. Dikurangin tidur. Nah, ketika Roh Kudus ingin pimpin saudara, masalahnya di dalam diri saudara itu masih ada jiwa yang rusak tadi. Yang sudah dikuasai daging tadi. Nah, jiwa saudaralah menjadi musuh besar Yesus memimpin saudara. Keinginan saudara itu selalu melawan keinginan Roh Kudus. Terjadi peperangan di sini, saudara. Jadi peperangan itu adanya di sini, saudara, bukan yang di luar. Jangan sampai saudara diajak oleh orang-orang, ayo kita doa peperangan di gunung ini. Kayak nggak ada kerjaan. Lah yang di sini nggak dimenangin. Serius loh, saudara. Di dalam pikiran kita, hati kita, itu tuh medan peperangan. Berkecamuk, terjadi pertempuran yang hebat di hati saudara. Dan yang diperebutkan saudara. Halo? Yang diperebutkan diri saudara. Kita nggak sadar. Sekarang saudara mengikuti keinginan daging saudara atau mengikuti pimpinan roh. Mengapa kita bangun rumah Tuhan? Mengapa visi kita bangun rumah Tuhan? Saya percaya sebenarnya ini harus visinya semua gereja. Bangun rumah Tuhan supaya Tuhan tinggal dan memimpin kita menyelesaikan misi Bapa. Kan sebenarnya kan itu. Membawa kerajaannya dimanapun kita berada. Berapa banyak saudara yang sampai saat ini, saudara nangkep apa yang saya sampaikan dari permulaan tadi, angkat tangan. Berapa banyak? Yang 50% angkat tangan.
50%. Harus jujur ya. Oh 50% ya. Yang 25%? Ini Indonesia. Indonesia tuh kita nggak tahu, bingung nih.